Ya di Tidore Kepulauan ada aksi. Di tempat lain mungkin tidak ada aksi, tapi sudah mendapatkan implikasi dari itu semua gitu. Komisi 2 DPR RI selalu berkomitmen Bang untuk menjadi jembatan bagi kepentingan dan aspirasi daerah. Apakah itu pemerintah daerahnya termasuk masyarakat daerah dalam konteks kami menjalankan tugas konstitusional khusus terkait dengan teman-teman aparatur sipil negara di daerah, terutama P3K yang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu sumber gajinya berasal dari APBD. Komisi 2 DPR RI akan berupaya semaksimal mungkin agar hak-hak keuangan yang selama ini mereka terima itu tidak dikurangi, tidak dipotong, apalagi sampai mereka diberhentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi di podcast Rahim Odani Channel. Hari ini kita akan berdiskusi membahas satu tema yang sangat menarik ya bagi sebuah dinamika di pemerintahan daerah, di mana kita tahu pada Kamis tanggal 30 Juli 2026 oleh Komisi 2 DPR RI itu mengundang Menteri Dalam Negeri bersama dengan asosiasi kepala daerah ya, kabupaten dan kota, bahkan di provinsi. Kami mengikuti dengan benar Bang. Nah, sehingga pada hari ini di sebelah saya sudah hadir satu tokoh muda ya, yang menurut saya secara subjektif kecerdasannya luar biasa. Saya harus akui ya. Nah, beliau adalah Dr. Muhammad Rifki Nizami ya, Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI yang kemarin memimpin langsung rapat kerja itu, bahkan ya, rapat dengar pendapat umum ya, RDPU, dan kami mengikuti semacam ada hasil yang menggembirakan, di mana kita tahu di tahun 2025 sampai 2026 ini pasca pilkada, Bang Ketua ya, daerah-daerah ini hampir mengalami satu krisis finansial yang luar biasa. Hampir APBD di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu mengalami gangguan. Gangguan ini disebabkan karena memang ya kita tahu kemandirian daerah ini ya dia berotonom, tetapi ketergantungan dengan apa ya, penganggaran yang dari pemerintah pusat itu juga masih relatif tinggi sekali. Karena itu, karena gangguan stabilitas fiskal ini seperti ini, dia cukup mengganggu terhadap penganggaran kelangsungan pembangunan di daerah. Termasuk salah satunya adalah soal P3K. Nah, karena itu Bang Rifki ya, sebagai Ketua Komisi 2, saya ingin Bang Rifki bisa menjelaskan tentang rapat kerja yang menghadirkan Mendagri, lalu kemudian hadir juga di situ dari asosiasi ya, pemerintah kabupaten kota. Hasil yang dicapai itu seperti apa, Bang? Silakan. Iya, makasih Bang Ahim. Jadi RDP dan RDPU itu muncul karena permohonan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI yang diketuai oleh Bang Bursa Zarnubi. Sebelumnya, pekan sebelumnya Bang Bursa Zarnubi dan kawan-kawan para bupati telah bertemu dengan pimpinan kami Profesor Sufmi Dasko Ahmad di DPR. Ada 3 poin yang mereka sampaikan kepada DPR untuk didiskusikan dan tentu dicarikan jalan keluarnya. Yang pertama adalah soal dana bagi hasil yang kurang bayar. Yang saya kira di beberapa tempat, terutama daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam, ya, kemudian komoditas-komoditas unggulan, ini menjadi isu yang sudah dibicarakan setidaknya dalam 1-2 tahun terakhir. Yang kedua, APKASI juga
meminta untuk dilakukan reformulasi terhadap sejumlah dana bagi hasil, apakah itu di sektor minyak dan gas bumi, penghasil perkebunan besar termasuk sawit di dalamnya, daerah kepulauan, daerah tertinggal, terluar, terdalam, dan 3T seterusnya. 3T. Dan yang terakhir ini isu yang bagi media lebih seksi daripada dua isu yang di atas. Apkasi itu mengemukakan fakta bahwa hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah selama 26 tahun terakhir itu tidak pernah berubah. Sejak dikeluarkannya PP nomor 109 tahun 2000 ya. Padahal isu yang terakhir ini adalah satu saja dari dua isu yang jauh lebih besar yang terkait tentu dengan kepentingan keuangan dan pembangunan daerah. Karena itu kami merespon dengan mengadakan RDP dan RDPU kendati di tengah masa reses. Alhamdulillah berdasarkan rapat kemarin yang memang secara fisik hanya dihadiri oleh beberapa perwakilan bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, tetapi seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk para gubernur kami undang secara daring ya, untuk kemudian menyaksikan bagaimana perumusan ini. Nah, alhamdulillah kita membuat kesepakatan dengan pemerintah melalui Saudara Menteri Dalam Negeri atas 3 hal tersebut. Yang pertama, Komisi 2 DPR RI mendesak agar pemerintah segera membayarkan DBH yang kurang bayar. Tahun 2026 ini, kalau kita lihat keseluruhan angkanya itu Bang Ahim, berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintah lebih dari 70 triliun untuk keseluruhannya provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Kami meyakini kalau ini tersalurkan maka roda pembangunan di daerah bisa berjalan, ya. Termasuk isu yang tadi Bang Ahim sampaikan, kewajiban daerah untuk menghadirkan sumber pembiayaan atau sumber gaji terutama untuk P3K daerah itu harusnya tidak menjadi masalah. Di kampung Bang Ahim bahkan TPP udah dipotong. Untuk staf 10%, untuk pejabat eseloning 30%. Nah, itu sebetulnya akan bisa terselesaikan kalau DBH kurang bayar ini disalurkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua yang mungkin membutuhkan waktu dan kami memberikan kepada pemerintah untuk melakukan reformulasi terhadap DBH strategis tadi yang kami sampaikan. Apakah itu di sektor migas, ya, di sektor perkebunan, daerah tertinggal dan seterusnya, agar apa? Investasi yang hadir ke daerah itu tidak sekedar menghadirkan tontonan bagi masyarakat dan daerah setempat, tetapi juga ada implikasi terhadap keuangan daerah. Nah, yang ketiga terkait dengan remunerasi atau hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Komisi 2 DPR RI dan pemerintah sepakat untuk meninjau ulang dengan catatan kita akan memberikan insentif bagi kepala daerah yang memiliki capaian kinerja yang baik, sekaligus bisa saja memberikan disinsentif bagi para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memiliki capaian kinerja. Jadi kira-kira itu Bang yang kami hasilkan. Iya, menarik Bang Rifki ya. Jadi memang Bang Rifki problem krisis ya fiskal di daerah ini karena memang pertama ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat ini sangat tinggi sekali tergantungan itu. Tapi memang di sisi yang lain, sumber pendapatan negara itu bersumber dari tata kelola sumber daya alam di daerah, Bang Rifki. Karena itu saya kira dalam pendekatan Undang-Undang 1 ya tentang HKPD, ya, hubungan keuangan pusat dan daerah, itu jelas presentasi pembagian untuk hak keuangan daerah itu jelas itu. Pusat sekian 20%, lalu kemudian provinsi 18%. Dan seterusnya dan seterusnya. Daerah penghasil ya 35% dan daerah yang non penghasil di provinsi yang sama. Nah, problem ini terjadi Bang Ketua. Kemarin mungkin Bang Ketua ikuti di media sosial ya, terjadi aksi besar-besaran dari ASN maupun P3K di Kota Tidore Kepulauan. Ini menarik. Kenapa? Karena Tidore Kepulauan itu dia tidak memiliki sumber daya alam yang seperti di daerah lain. Nah, sehingga dia hanya pemicu dari PAD itu dari sektor jasa. Nah, karena itu mereka kesulitan untuk membayar gaji P3K
dan kesulitan finansial atau fiskal itu, karena memang DBH yang dari pemerintah provinsi itu belum disalurkan. Termasuk DBH KB dari pemerintah pusat. Padahal syarat penyaluran DBH itu, biasanya kalau sudah ada PMK, itu mulai ada titik terang tuh. Tapi nanti setelah ada KMK baru kejelasannya ada di situ. Tetapi ada daerah yang sudah gunakan PMK, itu masuk dalam pendapatan APBD, Bang Rikbi. Jadi akhirnya ketika Belanja tidak tersalur, Iya. sudah dikonversi ke belanja, Iya. sehingga tidak tersalur DBH-nya. Iya, Maka ini korban salah satunya adalah para pegawai. macet di situ. Nah, Iya. ini semacam ada mutatis mutandis. Iya. Tua. Ketika kebijakan nasional kepada daerah itu seperti menahan DBH itu, maka di provinsi juga sama. Provinsi juga menahan DBH yang menjadi hak kabupaten kota. Ini problem yang terjadi seperti itu. Tapi sudahlah, saya kira Komisi 2 dengan keadaan reses, mereka mengalokasikan waktu untuk membahas persoalan ini dan insya Allah ada solusinya ya, seperti itu. Ya, kami begini, Bang Ahim, kami mengejar agenda penting ketatanegaraan ya, terutama siklus anggaran tahun 2027. Kita ini dalam beberapa hari ke depan kan akan mendengarkan pidato kenegaraan Bapak Presiden Ya, Republik Indonesia, dan dalam konteks yang sama juga beliau nanti akan menyampaikan nota keuangan Nota keuangan. sebagai pengantar dari APBN tahun 2027. Betul. Biasanya pada tanggal 16 Agustus itu sudah akan sangat tergambar Iya. kebijakan-kebijakan strategis beliau ya, pemerintah di tahun 2027. Iya. Kami mengambil momen sebetulnya. Betul. Kenapa reses ini kami lakukan, rapat ini kami berharap kesimpulan rapat yang dibuat di Komisi 2 DPR RI pada tanggal 30 Juli 2026 kemarin itu bisa menjadi masukan dari DPR kepada pemerintah dalam rangka Bapak Presiden Ya. nanti menyampaikan nota keuangannya di depan DPR. Betul. Dan tentu di hadapan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Bagi Komisi 2 DPR RI menjadi jembatan bagi kepentingan pusat dan daerah itu adalah tugas konstitusional kami. Kami tidak boleh membiarkan aspirasi ini hanya dibicarakan dari satu seminar ke seminar lain. Dari satu forum para kepala daerah ke forum kepala daerah lain. Dari rapat-rapat kerja DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dengan Bupati dan Gubernur. Gitu. Dan karena itu kewajiban ini kami laksanakan, mudah-mudahan pemerintah punya kesepahaman yang sama. Kalau saya lihat perwakilan pemerintah yang hadir kemarin, yaitu Saudara Menteri Dalam Negeri, nampaknya ada itikat yang sangat baik. Dan kami juga mendapatkan kemarin tambahan energi politik yang cukup besar, karena rapat itu dihadiri langsung oleh Profesor Supindasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI. Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Partai Gerindra. Luar biasa. Saya harus mengangkat jempol ya. Dalam pertama secara kelembagaan, institusi DPR itu sedang reses. Reses itu artinya mereka harus Sedang pulang kampung lah ya. betul. Ya, untuk bertatap muka dengan warga di dapilnya. Tapi ini kemudian karena problem ini dianggap penting dan mendesak, maka Komisi 2 dan dihadiri oleh Bang Dasko sendiri ya. Ya. Bang Ketua, ada satu hal lagi yang tadi Bang Ketua sampaikan ya. Soal remunerasi. Ya. Nah, memang ini problem yang dihadapi oleh kami ya. Saya ini pernah jadi wakil kepala daerah, Siap. Bang Rifki ya. Dan memang segitu kalau kita menggunakan PP 109 tahun 2000 ya, tentang hak keuangan kepala daerah, rasa-rasanya tidak rasional dengan apa yang melekat di kami sebagai pelayan gitu. Gitu. Nah, mungkin ya, ini yang menjadi satu problem sehingga banyak kepala daerah yang melakukan sesuatu yang di luar konteks ya. Mungkin salah satu penyebabnya. Tapi ya sudah, saya kira menurut saya wajar ya ketika Komisi 2 memberikan pandangan dan pemikiran untuk mendorong tentang kesejahteraan kepala daerah ini, saya kira itu wajar. Tetapi ada satu hal yang menarik Bang Rifki. Di berbagai macam media ini kan merilis tentang hasil rapat kemarin antara Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri bersama dengan asosiasi ya, dipimpin langsung Bang Bursa ya pada saat itu. Nah, ada sebagian media yang merilis bahwa oleh Komisi 2 itu telah bersepakat dengan Menteri Dalam Negeri agar daerah-daerah yang kemudian
APBD-nya itu terganggu, itu akan diintervensi oleh APBN. Nah, tetapi ketika saya mengikuti langsung dari TV Parlemen, ternyata bukan seperti itu. Pak Mendagri katakan bahwa bukan diintervensi oleh APBN, tetapi pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan sehingga DBH kurang bayar itu akan direalisasikan. Untuk apa? Untuk digunakan oleh daerah dalam rangka membayar gaji P3K itu ya. Kira-kira bagaimana menurut Jadi gini Bang, kami kan melakukan rapat ya dengan mitra kerja Menteri Dalam Negeri, Menpan RB terkait dengan tema besarnya awalnya itu terkait dengan kewajiban maksimal 30% APBD untuk belanja pegawai ya, yang ada di Undang-Undang HKPD pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu. Nah, pada saat itu salah satu kesimpulan rapat Komisi 2 DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi itu adalah kami mendorong agar P3K di daerah, apakah itu P3K penuh maupun paruh waktu di sektor kesehatan dan pendidikan ya, urusan wajib ya. Iya, itu biayanya ditanggung oleh APBN. Oh, Itu iya. awal mula cerita. Awal mulanya ya. Kenapa kami mengambil inisiatif ini, Bang Ahim? Karena berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri sendiri pada saat itu ya. Ya. Itu kalau nggak salah di bulan Juni 2026 yang lalu, 2 bulan yang lalu, itu ada 39 daerah, kabupaten kota, belum lagi provinsi, yang diyakini oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan data dan evaluasi APBD-nya, itu memang udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak dibantu oleh APBN. Padahal sudah efisiensi itu. Udah. Ambil contoh paling ekstrim ya. Di tempat saya di provinsi sebelah, tetangga saya provinsi Kalimantan Tengah ada Kabupaten Lamandau namanya. APBD-nya tahun 2026 ini 700 miliar. 600 miliar bayar gaji. Jadi ya mau diapa-apain pun ya tetap aja dia nggak sanggup gitu. Akhirnya pos pembangunannya nggak ada. Gitu. Ini kan sangat disproporsional. Iya. Jadi kalau formula proporsionalnya itu 30%, ini kan angkanya udah di 80% gitu. Jadi ada 39. Nah, belakangan kemarin sebelum rapat kemarin saya ngobrol informal dengan Pak Mendagri, datanya bertambah jadi 79 sekarang. Jadi bisa jadi kalau sampai bulan depan bisa nambah di atas 100. Masalah. Gitu. Ini Fakta ya. Ini fakta. Nah, kendati memang Mendagri dengan timnya terutama dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tuh selalu menyisir ya APBD agar kemudian jangan sampai semacam bilang nggak sanggup dulu padahal di tempat lain ada pemubaziran dan pemborosan gitu. Nah, karena itu waktu itu inisiatif kami begitu. Nah, lalu cerita ini kami tindak lanjutilah dengan memperjuangkannya di Badan Anggaran DPR. Di Badan Anggaran DPR. Nah, pada saat rapat Badan Anggaran DPR, kan ada beberapa anggota kami yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR. Mereka mengingatkan kepada Saudara Menteri Keuangan pada saat itu bahwa ada salah satu poin penting hasil kesepakatan rapat di Komisi 2 DPR RI yang sudah dijadikan kesimpulan terkait dengan P3K di daerah. Ya. Lalu Menteri Keuangan pada saat itu memberikan lampu hijau, Bang. Green light lah. Iya. Nah, tentu sekali lagi tidak semua daerah. Ya. Itu khusus kesehatan dan pendidikan ya. Waktu itu usul kami. Ya. Nah, apakah nanti pemerintah akan mengikuti 100% usul kami? Ya. Atau punya mekanisme lain terkait dengan perbantuan APBN ke APBD khusus terkait dengan gaji P3K di daerah? Saya meyakini 16 Agustus akan diumumkan oleh Presiden. Insya Allah. Amin, amin, amin. Karena kalau tidak tadi situasinya ya di Tidore Kepulauan ada aksi. Di tempat lain mungkin tidak ada aksi tapi sudah mendapatkan implikasi dari itu semua gitu. Memang Bang Rifki ini satu problem yang perlu diseriusi ya. Gitu. Karena memang tadi saya akan mengulangi lagi ya. Ketergantungan keuangan di daerah itu adalah
melalui pemerintah pusat. DAU ya, kemudian DBH dan seterusnya itu. Nah, apalagi Maluku Utara itu, Bang Rifki, kita itu kan punya sumber daya alam ya, seperti Kalimantan Selatan lah, gitu. Sehingga DBH yang menjadi hak daerah itu cukup besar. Ya. Gitu. Di daerah saya itu Bang Rifki, Halmahera Tengah itu DBH-nya itu kurang lebih 1 triliun. Oke. Dan itu dikirim oleh pemerintah pusat secara cicilan. Tetapi karena PAD-nya agak sedikit baik, karena ada pajak dan retribusi yang akibat daripada konstruksi kawasan industri itu, maka agak sedikit lega. Gitu. Meskipun DBH kurang bayar itu nggak dikirim-kirim sampai sekarang. Begitu, nggak dikirim-kirim. Jadi itu problem. Tapi ya bagi daerah lain yang tidak punya sumber daya alam, dan DBH-nya hanya sedikit ya, nah ini kewalahan. Betul. Karena itu saya kira luar biasa, sekali lagi ya ini penting. Saya kira itu, Makasih, Bang. Rifki. Dan sebelum kita akhiri ya bincang kita ini, mungkin ada pesan apa Bang Rifki kepada warga, masyarakat ya, khususnya pemerintah daerah di seluruh Indonesia? Ya, yang pertama tentu Komisi 2 DPR RI selalu berkomitmen, Bang, untuk menjadi jembatan bagi kepentingan dan aspirasi daerah. Ya. Apakah itu pemerintah daerahnya, termasuk masyarakat daerah, dalam konteks kami menjalankan tugas konstitusional di bidang pemerintahan daerah yang diamanahkan kepada Komisi 2 DPR RI. Yang kedua, Komisi 2 DPR RI tentu berkepentingan untuk memastikan negara kesatuan Republik Indonesia ini kita jaga sama-sama dan utuh dalam nafas otonomi yang menjadi kewajiban kita dalam konstitusi. Ya. Jadi NKRI kita ini kan NKRI yang unik. Negara kesatuan tetapi pada pihak yang lain juga adalah negara kesatuan yang berotonomi. Ya. Yang ketiga, memang khusus terkait dengan teman-teman aparatur sipil negara di daerah, terutama P3K yang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu sumber gajinya berasal dari APBD. Komisi 2 DPR RI akan berupaya semaksimal mungkin agar hak-hak keuangan yang selama ini mereka terima itu tidak dikurangi, tidak dipotong, apalagi sampai mereka diberhentikan. Itu sesuatu yang bagi kami haram hukumnya dan kami akan perjuangkan semaksimal mungkin. Caranya, salah satunya adalah satu, mendorong DBH kurang bayar segera tersalurkan. Yang kedua, mendorong agar di daerah-daerah yang tidak memungkinkan lagi APBD-nya untuk membayar gaji dan tunjangan bagi P3K, kami akan mencarikan formula dropping dari APBN ke APBD. Mudah-mudahan dengan cara ini kinerja birokrasi di daerah juga bisa terus stabil, memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena saya nggak bisa bayangkan juga teman-teman sambil bekerja sambil terus was-was. Ya, bulan depan apakah gaji kita masih sekian? Sementara tuntutan hidup semakin hari kan juga semakin besar ya. Semakin kompleks ya. Belum lagi mohon izin ada beberapa yang tentu harus membayar kewajiban ya. Saya kan lu mantan pegawai negeri, Bang. Gak pernah saya bisa punya rumah kalau nggak bayar KPR. Betul ya. Dan itu udah ketahuan tuh awal bulan nanti berapa dipotong sama bank gitu. SK-nya udah di bank ya. Iya, Bang. Jadi kalau sampai kemudian gaji kita kepotong, itu sangat berpengaruh pada kehidupan. Betul. Kira-kira itu, Bang. Betul. Baik Bang Rifki ya. Saya kira ini luar biasa. Diskusi singkat ya, antara saya dengan Bang Rifki pada hari ini. Kawan-kawan semua, nah itulah diskusi saya dengan Bang Rifki ya, Ketua Komisi 2 DPR RI. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Saya Abrahim Odeyani, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Makasih, Bang.